Halo Aries, apa kabar guys? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun kalian berada saat ini. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian because I love you so much guys. Welcome back to Be Delightful Channel bersama Kure Your Tarot Reader ya. Terima kasih untuk para Aries yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya. Thank you very much guys. Untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful ya, channel untuk melihat readingan tarot guys. Silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian di sini, mendapatkan apa yang sedang kalian cari selama ini di sini ya, di channel ini. Oke. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ini adalah readingan karir dan keuangan untuk kalian di sepanjang bulan Juni 2022 ya. Mohon diingat, ini energi kolektif atau general reading. Artinya tidak semua Aries yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 6 kartu untuk kalian guys, semi Celtic. Kita lihat di mana posisi kalian dalam hal karir dan keuangan, apa yang menjadi challenge-nya, fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya. Aku akan mengklarifikasi satu segmen saja di bukaan kartu ini dan kemudian mengambil 3 kartu nasihat dari universe untuk kalian mengenai situasi yang kalian hadapi ya. Oke. Kita akan segera mulai saja Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Dari deck Oracle dulu tentunya ya. Yang pertama dari decknya Chakra Wisdom. Oke, Chakra Wisdom. Satu kartu saja mengenai hal yang perlu kalian ketahui di bulan Juni 2022 dalam karir dan keuangan ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, karir dan keuangan Juni 2022. Thank you very much. Kenapa kartunya berantakan? Mari sekali lagi supaya afdol Aries. Ya. Oke. Kartu sedikit gini emang agak sulit untuk di-shuffle guys. Punya challenge tersendiri. Baiklah, satu kartu untuk my Aries please. Oke. Ada kartu Despondence guys, sadness ya. Despondent ini cerita tentang sadness, kesedihan. Di bulan Juni ini guys, karir dan keuangan kalian ada sangkut pautnya atau ada kaitannya dengan kesedihan, despondence. Ada hal menyedihkan yang terjadi. Oh. Beberapa di antara kalian mungkin sedang berbadan dua saat ini guys, karena ada perempuan hamil terlihat di sini, oke. Atau istri kalian sedang berbadan dua ya. Calon ayah atau calon ibu baru bisa jadi. Dan ada kesedihan di sini di bulan Juni. Kesedihan ya. Please be patient, sabar Iris, oke. Yang namanya kesedihan akan berlalu kok ya, nggak selamanya sedih terus. Itu challenge-nya, itu tantangannya, itu yang harus dihadapi. Ya, pasti ada solusi, ada jalan keluar untuk semua permasalahan. Memangnya apa yang terjadi? Ayo kita lihat dulu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Informasi yang perlu diketahui oleh mereka dalam hal karir dan keuangan di bulan Juni 2022. Thank you very much. The Two of Pentacles, bimbang guys. Dari pertengahan Juni ini sampai ke akhir Juni bimbang, dan kebimbangan itu yang membuat despondence tadi atau kesedihan tadi ya, sadness. Ada yang kalian pertimbangkan dua hal dan proses menimbang-nimbang itu sedih. Setelah kalian berhasil mengambil keputusan, aku yakin kesedihan itu berakhir. Jadi di bulan Juni ini akan mengambil keputusan atau menimbang-nimbang dua hal. Selama menimbangnya sedih, melewat dari bulan Juni kalian sudah berhasil membuat keputusan dan ada yang baru atau kesedihan itu akan segera berakhir ya. Oke, the Seven of Sword. Bottom of the decknya the Chariot. Bukan bottom of the deck. Center of the reading ada the Chariot dan kemudian the Seven of Sword. The Chariot ini
moving on guys, pergi meninggalkan posisi yang lama menuju ke posisi yang baru atau lokasi yang baru. Tapi saat ini kalian tidak bisa melakukan itu karena ada challenge The Seven of Swords. The Seven of Swords ini kedamaian hati yang hilang, ketenangan pikiran yang hilang, kekacauan, kekalutan ya, kesedihan dan ketakutan, itulah The Seven of Swords. Beberapa di antara kalian mungkin sempat berpikir tricky guys, sedikit manipulatif untuk bisa keluar dari permasalahan ini, but don't do that ya. Tidak perlu melakukan hal yang manipulatif guys, itu hanya akan merugikan kita saja ya, dalam hal apapun ya, terutama dalam karir dan keuangan. Oke, fokusnya The World. Target atau subconscious mind ada the Five of Cups. Wow, this is sad, really sad ya. Recent past ada the Ten of Pentacles, dan kemudian near future ada the Tower. Yes, di bulan Juni ini the Tower untuk kalian guys. Yang pasti ini menyakitkan ya kalau the Tower ini. Kemudian bottom of the deck, ini dia tema dari readingan ini adalah menyusun strategi, mengatur langkah ya, membuat plan, membuat rencana tentang Pentacles, tentang bagaimana caranya mendapatkan duit, tentang apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan atau sumber pencari nafkah ya, bisa jadi bisnis, kerja, atau apapun itu guys. Tapi yang jelas ada yang harus kalian planning, kalian bikin rencananya ya, agar menurut kalian guys dengan rencana itu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi plan by plan, step by step, masalah ini akan selesai. Itulah yang menjadi tema readingan saat ini. Oke. Yang jelas tentang moving on ya, meninggalkan yang lama dan kemudian menghadapi yang baru, pergi ke tempat yang baru. Tapi ada kegalauan di situ guys. Kadang-kadang masalah itu terasa sangat berat sekali dan kita terpancing untuk melakukan hal yang tidak baik ya, untuk bisa cari shortcut gitu, kayak jalan pintas agar masalah ini bisa cepat selesai. Kayak misalnya sogok gitu ya, suap gitu, atau melakukan hal-hal licik lainnya yang bersifat manipulatif supaya bisa keluar dari masalah ini gitu. Tapi begitu kalian bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal manipulatif, itu malah yang justru membuat The Chariot ini bisa cepat naik ya. The Chariot ini naik ke permukaan, kalian akan segera meninggalkan yang lama. Oke. Fokusnya The World, ingin semuanya berakhir saat ini. Kalau ini pekerjaan, artinya kalian sudah tidak mau kerja di perusahaan itu. Kalau kalian kerja sama majikan, tidak mau kerja dengan majikan itu lagi ya. Kalau yang berbisnis dengan partnernya, sudah tidak mau berbisnis dengan dia lagi ya. Atau bidang usaha itu sudah tidak ingin kalian jalani lagi. Itu yang ada di fokus. Tapi The World ini guys, kalian berharap berakhirnya situasi itu dalam keadaan baik. Jangan sampai berakhir dalam keadaan kacau balau ya. Semakin lama bertahan dalam posisi ini guys, semakin sedih tentunya ya. Dengan kehadiran The Five of Cups di sini, banyak kekecewaan ya. Dimulai dari 6 bulan terakhir ya guys, karena readingan Celtic ini seminya itu 6 bulan terakhir dan 6 bulan ke depan itu masih akan terasa. Dari 6 bulan terakhir sudah banyak kekecewaan yang kalian alami, diperlakukan dengan tidak adil untuk yang punya atasan gitu ya, kerjaan kalian tidak dihargai. Menurut kalian sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak pernah bisa dilihat baik oleh penilai kalian atau penanggung jawab kalian. Itu yang membuat kesal ya, membuat stuck, yang nggak bisa berakhir ya. Kalau seandainya situasinya menyenangkan, seberat apapun pekerjaan itu kita pasti bisa menjalani ya kalau situasinya menyenangkan. Cuman ya memang nggak ada guys janji dalam bekerja itu selalu akan terasa menyenangkan. Tidak ada janjian seperti itu ya. Naik turun, kemudian bosan, semangat, atau terasa mengecewakan, dan kemudian rasa puas, itu memang akan selalu bergantian datang ketika kita bekerja, terutama bekerja untuk orang ya. Karena itulah memang kita harus selalu fokus dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, target kita ya. Kalau bekerja mau dapat duit, mau dapat gaji supaya bisa menabung, dan kemudian tabungan itu bisa dipakai untuk mewujudkan cita-cita, maka saat ini ketika pekerjaan itu terasa berat, kita mencoba yang terbaik menyelesaikannya. Dan kalian sudah melakukan itu, tapi guys tetap ada kesedihan aku lihat di sini. Jadi usaha yang kalian lakukan itu guys, menurut kalian sia-sia karena tidak dihargai ya. Di recent past ada kartu The Ten of Pentacles ya. Ada yang menyenangkan di sini di beberapa waktu yang lalu. Oke, sebelum kerajaan awan menyerang.
Sebelum terjadi sesuatu yang menyedihkan tadi ya, perubahan aku lihat di sini bisa jadi dalam manajemen atau peraturan-peraturan baru. Hmm. Dari The Ten of Pentacles kemudian masuk ke The Chariot yang di cross dengan The Seven of Sword, itu artinya perubahannya sangat besar sekali guys. Apa yang bisa kalian harapkan dari sebuah pekerjaan itu ada di masa lalu di tempat kalian mengadu nasib saat ini atau mencari nafkah saat ini ya, karena muncul The Ten of Pentacles di situ. Tapi kemudian makin ke sini terasa semakin tidak menyenangkan, terasa semakin tidak adil bagi kalian. Oke. Mau pergi dari situ pun even ada kesempatan bukan mudah bagi kalian untuk pergi ya, karena kan ada The Seven of Swords guys. Kepergian kalian dari situ pun itu bikin galau. Karena memang The Ten of Pentacles itu setidaknya kalian punya memori yang bagus di situ ya. Kadang-kadang masih ada harapan. Jangan-jangan nanti situasi ini berubah dan kemudian yang dulu pernah aku rasakan The Ten of Pentacles di tempat kerja ini bisa aku rasakan lagi. Itu kan galau tuh ya. Sekarang nggak terasa tapi kita ragu. Jangan-jangan nanti ada perubahan lagi ke arah yang lebih baik sementara aku udah mau pergi gitu. Jadi kepergianmu itu kamu tunggu sampai momennya itu benar-benar tepat. Karena The Chariot itu pergi dengan menang ya, victory. Bukan pergi The Six of Swords guys. Kalau pergi The Six of Swords itu sedih. Nggak punya pilihan apapun, pergi aja kayak kalah perang. Ini enggak, kalian mau pergi dalam keadaan menang. Jadi mungkin situasinya kalau kalian keluar saat ini nggak dapat pesangon gitu ya. Kalau kalian meninggalkan kerjaan saat ini nggak ada uang pisah guys. Gaji itu nggak dikasih kayak triple atau double salary ketika kalian keluar itu nggak dapat, atau benefit-benefit kalian tertahan gitu ya. Jadi itu kan bukan pergi dengan victory kan. Makanya ada kartu The Seven of Swords itu yang kalian pikirkan. Barangkali kalian juga masih butuh uang ya, sangat butuh saat ini. Karena tadi memang aku melihat ada perempuan hamil. Kalau bukan kalian yang lagi hamil, maka istri yang lagi hamil. Atau ada kebutuhan yang kedepannya itu akan continue, akan berkelanjutan. Misalnya mengurus orang tua atau menyekolahkan anak dan lain-lain sebagainya, yang justru sebenarnya di awal kalian berharap bisa kalian dapatkan dari tempat kerja saat ini ya. Dan guys, yang aku lihat The Tower ke depannya. So ini tidak akan seperti apa yang kalian harapkan, karena saat ini kalian sedang bertahan di titik yang sama dengan kegalauan, menunggu waktu yang tepat supaya The Chariot itu naik, menang dengan apa, moving on dengan victory, pergi dengan menang gitu. Tapi no, kalian tidak akan pergi dengan menang karena The Tower ini datang. Selama-lamanya kalian semakin lama kalian menunggu waktu yang tepat guys, yang tidak akan kunjung datang, sementara deadline kalian itu untuk segera moving on itu sudah sampai. Itulah The Tower ini. Jadi ini menyakitkan yang terjadi ini ya di bulan Juni ini untuk kalian, agar kalian bisa segera pergi dari sini. Dan itu tidak akan berupa The Chariot, kepergian kalian ya, tidak akan berupa kemenangan versi kalian ya. Jadi kayak yang tadi dapat pesangon banyak, terus dapat uang pisah, dapat tunjangan-tunjangan beberapa bulan terakhir gitu, atau ganti uang cuti gitu, macam-macam itu nggak bakal didapat aku lihat di sini ya. Karena munculnya The Tower ini mau nggak mau ya harus diterima guys, karena semakin lama kalian menunggu waktu itu datang yang entah kapan datangnya, banyak kesempatan besar yang hilang di dalam hidup kalian. Makanya kalian kena The Tower. Jangan tunggu lama-lama di situ ya, segera pergi. Oke, untuk kalian yang mendengar readingan ini dan merasa resonate, kemudian memutuskan untuk menunggu saja dengan the tricky one ya, hal-hal yang manipulatif yang kalian rencanakan di dalam pikiran, kalian akan kena The Tower. Sementara kalau kalian mau moving on, pergi dari situ tanpa harus menunggu Chariot ini datang, ya The Tower ini tidak akan terasa. Ada guys yang sudah kalian rencanakan saat ini ya, kalian sudah tahu mau kemana perginya tanpa harus menunggu di Chariot ini ya, tanpa harus pergi dalam keadaan menang. Pergi aja biasa pun kalian sudah tahu mau menuju kemana, karena ini The Knight of Pentacles. Ada plan yang sudah kalian susun, ada rencana yang sudah kalian atur. Kalian tidak bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dari tempat lama ini. Begitu yang aku rasa dari readingan ini ya. Tapi kalau kalian menjalankan plan kalian ya, pergi dan kemudian menghindari The Tower ini, kedepannya pasti ada sesuatu yang bisa kalian harapkan guys, daripada harus stuck di sini. Karena memang fokus dan target kalian pun sudah tidak ada yang bisa diharapkan di sini. Jadi kalian hanya menunggu sesuatu yang gak pasti aku lihat ya. Sementara kebutuhan itu ke depannya pasti, yang kalian perlukan uang itu pasti.
expense atau pengeluaran-pengeluaran yang akan segera muncul di masa depan itu pasti. Yang kalian tunggu di sini tidak pasti. Ya, The Tower datang untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kamu. Seperti yang selalu aku bilang guys, The Tower itu memang menyedihkan, mengerikan, menakutkan, tapi itu mengembalikan manusia ke jalur di mana dia seharusnya berada, ya. Just moving on, ya. Seperti apa yang kamu rencanakan, kamu sudah punya rencana, oke. Yang resonate dengan readingan ini, kamu sudah punya rencana, jalankan rencanamu. Jangan tunggu sampai The Tower datang. Jangan tunggu yang tidak pasti, segera pergi. Itu yang aku lihat dari kartu ini, ya. Oke, kita akan mengklarifikasi dulu. Aku mau lihat yang Knight of Pentacles. What this is all about? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Karir dan keuangan di bulan Juni 2022. Let me clarify the Knight of Pentacles, please. Rencana apa sebenarnya yang kalian punya saat ini, Aries? Karena aku lihat rencana itu blessed, ya, diberkati. The Star, solusi, jalan keluar guys. Rencana kalian itu adalah solusi, itu yang akan membawa kalian ke pintu keluar dari situasi sulit ini, atau dari despondence ini, ya, kesedihan ini. Jadi udah ada jalan keluarnya, tapi kalian tunda-tunda untuk mengharapkan yang gak pasti tadi. Dan yang gak pasti itu guys, tricky, manipulatif, ya. It's not good for you, okay? Let me clarify the Knight of Pentacles, thank you. Oke. Wow, Aries tiga-tiganya kartu tertutup. The Four of Cups, ini dia tadi, ya, yang kita bilang yang mau lewat dari hidup kalian kalau kalian masih bertahan di sini. Universe gak pengen itu kelewat. Kesempatan itu memang untuk kamu, dikasih universe. Jangan sampai kelewat Aries gitu. Makanya The Tower ini datang, ya. Kemudian the Ace of Swords dan kemudian the Eight of Swords. Masa lalu yang kalian ingat di sini, guys. Dan itu pun ada di future, tapi bukan di sini tempatnya. Ya, jadi kalau misalnya kalian kerja sama majikan, sudah ketemu nih majikan baru. Dan begitu juga nantinya yang kalian terima. The Ten of Pentacles bersama dia. Bisa jadi kalian dianggap seperti keluarga, guys. Kerja gitu tapi dianggap sebagai keluarga. Perusahaan itu kekeluargaan. Oke, nggak ada yang formal di situ, nggak perlu panggil bapak, nggak perlu sungkeman gitu. Tapi seperti family saja. Nggak ada yang perlu dihormati, gila-gila hormat, nggak ada. Itu yang aku lihat di sini, yang kalian alami, yang sudah berlalu, itu pun akan muncul di future dengan Knight of Pentacles ini dan The Tower. Jadi rencana kalian itu sudah ada, guys. Cuman takut memulainya. Dan nasihat di sini untuk kalian adalah memulainya. Ya, kalau menunggu terlalu lama The Tower, jangan sampai The Tower datang, guys. Itu tidak menyenangkan, guys. Biar bagaimanapun The Tower itu tidak menyenangkan. Even katanya itu untuk mengembalikan ke jalur yang benar, tapi itu tidak menyenangkan. Trust me. Itu membuat kita mati kutu, ya. The Ace of Swords itu perdamaian, guys. Jadi kalau beberapa di antara kalian menganggap saat ini sedang diperlakukan dengan tidak baik di tempat pekerjaan kalian, ya, dimanapun kalian bekerja, yang perlu dilakukan untuk memulai planning ini adalah berdamai dengan itu. Ya udahlah gitu, ikhlas, guys. You know, jangan diingat-ingat lagi, ya. Kalau misalnya ada hal yang tidak adil yang kalian dapatkan ketika bekerja saat ini, baru-baru ini, ya, itu dilupakan saja, didamaikan antara kamu dengan kamu. Kalau kamu nggak mau berdamai dengan perusahaan itu atau tempat kerjamu itu, ya setidaknya kamu yang berdamai dengan dirimu sendiri, ikhlas. Ikhlas itu berdamaian, ya, guys. The Ace of Swords. Jadi kita nggak mengingat-ingat yang lama-lama lagi, kita nggak mengingat yang merugikan kita lagi, hanya mengingat masa depan kita yang perlu kita lakukan, yang baik untuk kita ke depannya. Karena tadi ada target kan ke depannya itu untuk dapat uang. Jadi kalau kita terlalu sibuk dengan ego kita sendiri, perusahaan ini harus minta maaf ke gua, perusahaan ini harus menunjukkan tanggung jawabnya dan itikat baiknya dengan masa kerja gua sekian belas tahun, misalnya begitu, ya kamu kehilangan kesempatan di depan. Itulah Ace of Swords, itu perdamaian dengan sesuatu yang tidak adil yang menurutmu kamu terima selama bekerja di sini. Terlalu lama menunggu di sini, The Tower, ya. Oke. Plan kalian itu bagus, guys. Ya, itu yang terlihat. Jadi The Tower ini kayak bendungan gitu, pembatas terakhir sebelum kamu sampai lagi ngapung-ngapung, sebelum sampai di bendungan. The Knight of Pentacles ini, plan kamu itu sudah dikasih tahu sama universe sebelumnya. Harusnya kamu begini, jangan lama-lama, tapi kamu menunda-nunda.
bahaya. Kita akan ambil 3 kartu nasihat untuk kalian Aries dalam karir dan keuangan di Juni ini. Yang jelas Juni ini akan terasa menyedihkan bagi kalian guys. Salah satunya adalah meninggalkan tempat kerja yang kalian sukai gitu ya, yang sudah lama bolak-balik setiap hari kalian datangin gitu. Itu menyedihkan. Harapan-harapan pun terpaksa harus kuburkan di situ ya, karena bukan di situ tempat kalian untuk mendapatkan kesuksesan. Aku rasa tempat baru nanti ada harapan baru ya. Sadness response. Oke, ada The Star lagi guys. Kalian berkali-kali mendapatkan The Star, jalan keluar, solusi untuk permasalahan kalian ya. Dan aku merasakan good vibes untuk tempat baru nanti atau plan kalian ini deh ya. In general, rencana kalian ini vibesnya bagus sekali aku rasakan ya. Jangan sampai kalian kejebak sama The Seven of Swords ini ya. Oke, 3 kartu nasihat untuk Aries. Oke, Ace of Wands datang. Ingat tadi yang aku bilang, The Tower ini seperti bendungan terakhir yang akan menyaring kalian supaya tidak entah jatuh kemana-mana. Dan Ace of Wands itu adalah informasi satu arah dari universe yang diinjek ke kalian itu tentang apa yang harus dilakukan berikutnya. Ya, moving on tadi, pergi ya, meninggalkan pekerjaan lama ini. Dan kemudian The Three of Swords, aku rasa memang kekecewaan luar biasa guys, sakit hati ya. Ada yang dijanjikan terus nggak ditepati gitu. Kalian misalnya dijanjikan akan segera bertanggung jawab untuk satu divisi, jadi supervisor, jadi manajer, tapi sampai 6 bulan nggak ada kabar naik-naik jadi manajer, nggak ada naik gaji, nggak ada kenaikan insentif atau benefit apapun. The Three of Swords dan semuanya terasa lambat di situ, penundaan. Kalian tahu waktunya bergerak ya, saatnya bergerak, oke? Oke Aries, itu aja yang aku punya untuk kalian guys di readingan karir dan keuangan. Ada perubahan karir, maka perubahan keuangan juga ya guys. Source of money, sumber uang kamu akan berubah juga. Dari yang lama ada sumber keuangan baru ya. Plannya kamu sudah punya dan itu blessed, diberkati. Aku lihat, jangan tunggu sampai The Tower datang, segera melesat dari sekarang ya. Gunakan plan yang sudah kamu atur atau kamu rencanakan tersebut. Oke guys, sampai ketemu lagi di readingan karir kalian berikutnya Aries. Thank you very much guys, dadah.